Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala yastaqbil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi hari ini masih senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuatan jasmani rohani, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-26 ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amaliah kita, menerima puasa kita di sisinya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajaran beliau lah sehingga kita sekalian sebagai umat manusia moga-moga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni lihat ajaran ad-din Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang mana 3 golongan atau 3 kelompok ini tidak terkena hukum taklifi. Karena itu sebagai hamba Allah yang sehat, sebagai hamba Allah yang normal, maka kita tidak bisa disamakan dengan 3 kelompok ini. Siapakah 3 kelompok itu? Adalah rufi'al qalam salasatin anis sabi hatta yablu. Jadi akan diangkat hukum. Artinya hukum itu tidak sama ketika hukum itu berkaitan dengan orang yang balik dengan anak kecil, karena hukum Allah yang dibebankan kepada umat manusia itu ketika manusia itu sudah menginjak umur balik atau umur dewasa. Apa ciri-ciri daripada orang yang dewasa? Yaitu ketika orang itu adalah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya menstruasi atau darah haid, kemudian kalau laki-laki adalah dengan keluarnya air sperma. Artinya anak kecil itu adalah hukumnya diangkat oleh Allah karena mereka belum balik. Karena itu segala kewajiban yang dilakukan tidak atau belum sampai dibebankan kepada anak kecil, maka tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah dewasa. Maka ketika ada kewajiban puasa, lalu orang dewasa menyamakan dia enggak puasa karena tidak ada alasan dan uzur yang lain, maka tidak bisa disamakan dengan anak yang kecil, anak yang baru lahir, anak yang belum dewasa dengan hukum orang yang sudah dewasa. Karena itu puasa itu ada uzurnya jika manusia yang benar-benar sakit. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sakit tapi ketika sembuh maka manusia itu harus mengganti puasa di waktu-waktu yang lain. Bepergian yang jauh yang sudah memenuhi syarat daripada sholat yang namanya sholat yang diberi kerukhsan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menjamak atau bisa mengqashar, maka itu perjalanan yang semacam itu manusia boleh tidak melakukan kewajiban misalnya puasa, tetapi faidatun min ayyamin ukhra, maka harus dihitung di waktu-waktu yang lain. Tidak boleh kemudian di waktu yang lain tidak diganti, maka orang semacam ini tidak mempunyai tanggung jawab yang benar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 3 kelompok ini maka akan bebas dari dosa, yaitu anak kecil yang pertama. Yang kedua adalah wa anil majnuni hatta yafiqo. Jadi kalau kita tidak ingin dikasih hukum taklif, ya kita jadi orang gila saja. Sedangkan orang gila itu adalah orang yang akalnya diambil oleh Allah, orang yang tidak punya kemaluan ketika ada di tengah-tengah jalan raya.
Kenapa orang itu kok telanjang? Karena mereka tidak punya akal. Apa kita disamakan dengan mereka? Yang jelas kan tidak. Kita yang punya akal sehat, punya nurani sehat, ya, ini hukum taklifi berjalan bagi kita sekalian. Jadi kewajiban kita, kalau puasa ya puasa, kalau sholat ya sholat, zakat ya zakat. Orang gila nah nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, juga nggak wajib zakat, karena akalnya diambil oleh Allah SWT. Karena itu benar yang dikatakan dalam ilmu mantikul insan hayawanun wa kullu hayawanin natikun. Setiap manusia itu adalah hayawan, tapi manusia itu hayawanun natik, manusia itu punya akal dan pikiran yang sehat. Inilah yang membedakan antara hewan dengan manusia, yaitu akal yang sehat. Maka akal akan menyetir dalam kehidupan manusia itu. Karena manusia itu tanpa akal, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka di sinilah letak hukum taklifi yang dibebankan kepada umat manusia di muka bumi ini. Jadi kita nggak bisa disamakan dengan orang gila. Wa anil majnun hatta yafiqo. Orang gila itu bisa kena hukum taklifi ketika orang gila itu sudah sembuh. Wa anil majnun hatta yafiqo. Tapi kalau masih gila, ya otomatis nggak wajib. Baik itu laki atau perempuan. Kalau itu menggila jelas tidak wajib. Wa anin naimi hatta yastaiqidho. Yang ketiga adalah kelompok manusia yang tidur sehingga bangun. Ketika manusia dalam tertidurnya itu, manusia kan dihukumi seperti orang mati, orang yang nggak sadar apa-apa. Maka karena di luar kesadaran ini, maka manusia tidak mendapatkan hukum taklifi. Jadi 3 kelompok ini, insya Allah 3 kelompok manusia ini tidak akan beban, tidak akan terkena hukum taklifi. Ma'asyil muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disampaikan oleh Allah kepada Rasul, kullu amali ibnu adam yudhaful hasanat bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Setiap amal Adam, anak cucu Adam, itu akan ditikelkan kebaikannya dari 10 kali sampai 700 kali. Qala Allahu ta'ala illa sauma ya fawali wa ana jazibi. Jadi kebaikan-kebaikan anak Adam pada bulan puasa ini akan dilipat gandakan dari 10 kali sampai 700 kali. Maka kesempatan ini mari kita gunakan dengan baik, ya. Kita manfaatkan dengan baik, apalagi pada 10 yang akhir ini Rasulullah sering mengatakan wa aiqadha alahu, bangkitkan, berilah motivasi, berilah semangat kepada keluarga kita untuk melakukan ibadah malam, yakni sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, terutama tahajudnya juga, membaca Al-Quran. Kemudian pada pagi harinya juga begitu, baca istighfar, baca wirid. Ini semua bisa dilakukan apabila manusia itu menyadari, menghayati, memahami apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Betapa hebatnya, betapa pentingnya nilai kebaikan di bulan suci Ramadan. Sedekah mari kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi mungkin manusia itu punya kekayaan lebih, maka di bulan suci Ramadan inilah tempatnya pahala, tempat pintu surga dibuka. Karena itu kesempatan emas ini mari kita manfaatkan. Sebab dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan ketika bulan Ramadan sudah mulai berakhir, maka bakatis samawatu wal ardu. Jadi para langit, ya, para bakatil malaikat itu, para malaikat itu juga menangis. Karena apa? Menangisi daripada berakhirnya bulan Ramadan. Karena
bulan Ramadan mau berakhir, maka pintu-pintu rahmat Allah akan ditutup kembali. Padahal di bulan Ramadan ini banyak ahli kubur yang siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan lagi. Maka inilah yang menjadi kesedihan para malaikat itu di tengah-tengah dunia ini, para malaikat yang selalu menyampaikan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan pada tanggal ganjil 10 yang akhir ini akan ada sebuah malam yang sangat istimewa, sangat luar biasa, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku menurunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ada apa? Di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu, para malaikat akan turun ke bumi untuk melihat hamba Allah yang melakukan ibadah di tengah bumi di dunia ini, kemudian didampingi oleh Warruh dan malaikat Jibril. Jadi antara malaikat dengan malaikat Jibril ini memantau perkembangan umat manusia di muka bumi untuk melihat secara dekat bagaimana mereka itu menggunakan waktunya untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Maka disinilah keistimewaan, kehebatan malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar, hatta matla'il fajr. Para malaikat turun ke bumi memantau perkembangan umat manusia di muka bumi sampai dia, apakah dia itu beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah ataukah tidak. Di sini para malaikat itu memantau. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi itu dipantau. Kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar ini akan banyak yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah itu selalu, ya Allah, harus melakukan kebaikan. Padahal kadang-kadang kita sebagai manusia itu lupa. Maka harus kita ingatkan diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita. Ya, seperti yang ada dalam Sayyidul Istighfar, ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku ya Allah, wa an abduka, saya sebagai hambamu, wa ana ala ahdika, aku adalah termasuk terikat dengan janjimu ya Allah, wa wa'dika mastata'tu, apa yang aku mampu, abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah aku mengakui segala kenikmatan yang ada pada diriku adalah merupakan titipan darimu ya Allah. Kenikmatan kesehatan jasmani rohani, kenikmatan mata, kenikmatan hidung, kenikmatan mulut, kenikmatan organ tubuh onderdil baik yang atas maupun di bawah, ya, termasuk kaki, termasuk rambut, termasuk semua yang ada dalam tubuh kita itu adalah merupakan kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi, saya mengakui
kula niki akeh dosane, saya banyak dosanya, saya banyak menjalankan kekhilafan, kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak, ya Allah. Faghfirli, hanya Engkau lah yang akan mengampuni dosa-dosaku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa kita baca di akhir bulan Ramadan ini. Karena itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian ini adalah hadisul qudsi, Allah berfirman, jadi semua kebaikan anak Adam itu dari 10 kali sampai ditikulkan 700 kali, kecuali illas sauma fawwali, kecuali amal ibadah puasa, karena puasa itu adalah merupakan amalan sirri yang langsung aku yang membalasnya. Wa ana ajzibi, maka ketika manusia yang bulan puasa ini banyak yang tidak kuat menjalankan puasa, banyak yang tidak melakukan puasa. Coba sampean lihat di pinggir-pinggir jalan, banyak orang-orang yang merokok, banyak orang-orang yang makan di warung-warung. Itu sudah mereka tidak punya malu lagi, mereka bangga. Kadang-kadang itu ditutup dengan keber, tapi kadang-kadang juga tidak ditutup dengan keber. Mereka itu makan seenaknya sendiri. Padahal dalam kitab Durratun Nasihin itu dikisahkan bahwasanya anaknya seorang Yahudi itu bisa mendapat hidayah dari Allah karena anak ini adalah menghormat bulan suci Ramadan. Dikisahkan dalam sebuah kisah dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya ada anaknya seorang Yahudi kemudian dimarahi oleh bapaknya. Bapak ini marah benar sama anaknya. Kamu jangan coba-coba makan di siang hari ini, karena ini adalah bulan suci Ramadannya umat Islam di muka bumi ini. Maka hormati bulan ini. Maka ketika orang ini meninggal, ada seorang alim yang bermimpi, kenapa orang ini adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang melarang anaknya makan di pagi hari tadi adalah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sekalian. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah seandainya ada seorang perempuan pun yang haid, yang haid atau menstruasi di pagi hari pada bulan Ramadan, hendaknya mereka ini seandainya makan pun harus bersembunyi. Jadi gak boleh dia itu makan kemudian seenaknya sendiri, diperlihatkan suaminya, anaknya yang sedang berpuasa. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka hati-hati ketika makan di pagi hari pada bulan puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian kelanjutan hadis itu adalah yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang-orang yang mampu menjalankan puasa karena aku, dan dia mampu meninggalkan syahwat kesenangannya, termasuk kesyahwatan yang berupa dengan jima dengan istrinya di pagi hari, ini dia tinggalkan sebagai seorang muslim atau muslim. Kemudian dia mampu meninggalkan makan karena aku Allah, karena ridha Allah, karena ingin mencari keikhlasan, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberi sebuah keistimewaan oleh Allah, lis-shaimi farhatani. Maka orang yang puasa ini akan mendapatkan dua kemenangan, dua kesenangan. Farhatun inda iftari, maka senang ketika waktu berbuka. Farhatun inda liqa'i rabbi, dan senang ketika mereka akan berjumpa dengan Tuhannya di hari yaumul qiyamah. Wala khufu fammis shaimi adyabu indallah min rihil miski. Maka ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menjalankan puasa kepada Allah SWT, lalu mulutnya itu adalah seandainya berbau. Biasanya orang puasa itu juga memang mulutnya berbau. Ketika sudah waktunya sore, maka bau mulutnya tidak enak. Bau yang tidak enak dari mulutnya orang puasa itu atyabu indallah, maka kata Allah adalah itu lebih wangi menurut pandangan Allah
min rihil miski, dibanding baunya minyak misik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekalian kekuatan zahir batin sehingga kita mampu menjalankan puasa ini dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tidak penuh kesombongan tapi penuh kerendahan hati, penuh keikhlasan. Moga-moga puasa kita ya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rahmat Allah diturunkan kepada kita sekalian. Moga-moga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Moga-moga kita dipanjangkan umur kita, diberi kesehatan anak kita, bebas dari corona, bebas dari malapetaka, bebas dari segala macam cobaan, diberi keberkahan rezeki. Yang pertama, rezeki yang kita makan ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkah, bisa digunakan untuk diri kita dan anak kita, keluarga kita, kecukupan. Kemudian yang kedua, untuk perjuangan izul Islam wal muslimin, membangun yayasan, pondok pesantren, membangun musola, membangun asrama madrasah, membangun namanya masjid dan lain sebagainya. Kita ambil bagian di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini namanya dengan rezeki barokah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita secara zahir dan batin sehingga kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.